Sederet tunjangan yang masih bisa PNS dapatkan di 2021. Profesi PNS masih menjadi idaman hingga saat ini, tercermin dari banyaknya masyarakat yang menunggu pembukaan pendaftaran CPNS tahun ini. Bagaimana tidak, PNS adalah jabatan yang tidak terpengaruh dalam kondisi apapun. Gaji yang diterima tetap dan ditambah berbagai tunjangan yang didapatkan. Sebut saja tunjangan yang paling terbaru adalah gaji ke-13 yang diterima pada bulan ini. Meski ada pandemi COVID-19, namun PNS tetap mendapatkan tunjangan tersebut. Ada juga tunjangan kinerja yang diterima beberapa PNS seperti Direktorat Jenderal Pajak. PNS DJP Kementerian Keuangan akan mendapatkan tukin sesuai dengan pencapaian masing-masing KPP-nya yang diterima pada bulan Juli setiap tahunnya. Adapun tukin DJP ditentukan oleh Peraturan Presiden Perpres Nomor 37 Tahun 2015, di mana tunjangan terendah ditetapkan sebesar Rp5.361.000 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000 untuk level jabatan tertinggi di DJP, misalnya Eselon 1 atau Direktur Jenderal Pajak. Tunjangan terbaru adalah untuk PNS yang berada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diteken Jokowi pada 8 Juni 2021. Dalam aturan ini disebutkan bahwa PNS Kemenparekraf akan mendapatkan tunjangan kinerja setiap bulannya di luar penghasilan tetap atau gaji pokok. Tukin diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi dan individu. Besaran tukin akan diberikan sesuai jenjang jabatan. Dalam lampiran Perpres disertakan besaran tukin dari yang terbesar 33,2 juta untuk jenjang tertinggi 2,5 juta untuk yang terendah. Menteri akan mendapatkan 150% dari tukin jabatan tertinggi di instansi tersebut dan terhitung sejak Januari 2020. Sementara pajak menghasilkan akan dibebankan ke Mau tahu besaran tukin dan tambahan penghasilan PNS 2021? Komitmen pemerintah untuk mensejahterakan aparatur sipil negara direalisasikan dengan menetapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya dilakukan dengan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat dan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Pemberian tunjangan kinerja dan TPP PNS didasarkan pada kelas jabatan atau job grade PNS. Kelas jabatan PNS dimaksud diperoleh dari hasil evaluasi jabatan untuk seluruh jabatan PNS yang ada. Dalam proses penyusunan evaluasi jabatan, instansi pemerintah sering dihadapkan pada kesulitan untuk melakukan penyusunan evaluasi jabatan. Bahkan ada yang membutuhkan waktu dengan biaya yang tinggi, kata Direktur. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh persoalan kompetensi jabatan atau pegawai dalam menyusun evaluasi jabatan. Selain itu, tidak tersedianya acuan atau referensi yang dapat digunakan secara mudah dan praktis juga kontribusi terhadap lambatnya proses penyelesaian pelaksanaan evaluasi jabatan yang dilakukan oleh instansi pusat. Lebih lanjut lagi, evaluasi jabatan PNS pada instansi pemerintah sambung janri merupakan proses yang kontinu, mengikuti perkembangan dan dinamika perubahan struktur organisasi dan jabatan yang berkembang. Untuk mengatasi sejumlah persoalan tersebut, Badan Kepegawaian Negara melalui Direktur Jenderal Kompensasi ASN, Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian berkolaborasi dengan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang memiliki salah satu tugas, yakni menyiapkan perumusan, kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi jabatan.
menyusun kamus kelas jabatan PNS yang dituangkan di dalam sistem informasi kamus kelas jabatan. Bagi instansi yang belum melakukan evaluasi jabatan atau bagi PNS yang berkeinginan mengetahui jabatan yang diduduki berada pada kelas jabatan berapa, sekarang tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari maupun menghitung sendiri untuk mendapatkan nilai tersebut. Melalui Sikejap Sambung Janri, proses penyusunan evaluasi jabatan dapat lebih mudah dan lebih cepat dilakukan. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penentuan kelas jabatan, baik untuk jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksanaan tersaji di sini. Sikejap merupakan aplikasi berbasis web yang berisi kamus kelas jabatan PNS sebagai salah satu instrumen untuk percepatan pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai di lingkungan instansi pemerintah. Sikejap tidak hanya memuat kamus kelas jabatan untuk ketiga kelompok jabatan tersebut, akan tetapi di dalamnya juga memuat pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dan beberapa informasi umum terkait metode tahapan, alur dan nilai jabatan, dan kode kelas jabatan. Salah satu contoh pemanfaatan aplikasi Sikejap adalah saat mencari kelas jabatan pengawas. Maka Sikejap akan menampilkan informasi terkait kelas jabatan pengawas, seperti jenis instansi, nama kelas, dan nilai jabatan serta nilai faktor jabatan pengawas. Apabila mencari informasi kelas jabatan PNS untuk jabatan fungsional, maka setelah memutuskan nama jabatan fungsionalnya, Sikejap akan memunculkan informasi terkait kelas dimaksud beserta dasar hukum, instansi pembina jabatan, tugas jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan serta nilai faktor jabatan. Jika menghendaki kelas jabatan pelaksana seperti analisis kerja, Sikejap akan menampilkan informasi terkait analisis kinerja mulai dari kualifikasi pendidikan, tugas jabatan, nama jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan, serta nilai faktor jabatan analisis kinerja. Selain kamus kelas jabatan, Sikejap juga menyediakan fitur lain yang dapat kita akses melalui menu pada bagian di atas halaman seperti menu tutorial untuk menyaksikan video, menu download untuk mengunduh peraturan terkait evaluasi jabatan, menu hasil persetujuan untuk mengunduh persetujuan kelas jabatan yang ada, baik di instansi pusat maupun daerah, menu form untuk menampilkan pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan evaluasi jabatan, serta live chat untuk berinteraksi dengan langsung. Di dalam Sikejap kita dapat